Oke, halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan coba menganalisa saham AMMN, Aman Mineral International Tbk. Jadi ini berdasarkan permintaan dari subscriber juga. Eh, nah, kita lihat dulu secara profilnya. PT Aman Mineral International Tbk Perseroan adalah perusahaan holding yang berdomisili di Indonesia dan melakukan kegiatan eksplorasi, pembangunan, penambangan, pemrosesan, serta di masa mendatang pengolahan dan pemurnian. Di Indonesia melalui perusahaan anak dan entitas asosiasi operasi perseroan. Melalui anak perusahaan perseroan PT Aman Mineral Nusa Tenggara, perseroan mengoperasikan tambang tembaga dan emas terbuka yang dikenal sebagai tambang batu hijau di Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB ya, Indonesia. Jadi mereka mengeksplorasi tambang tembaga dan emas. Tambang tembaga dan emas ya. Nah, mereka sudah tambang batu hijau secara kumulatif telah memproduksi 9.400 mlbs tembaga dan 9,5 mos emas. Besar kali ya. Nama presiden direkturnya Alexander Ramli dan sisanya ini Lalna Chandra, Arvidian Sidarto, Erwin Kapuiwan, David Alexander Gibbs. Presiden komisarisnya Agus Projo Sasmito. Oke, mereka IPO 7 Juli 2023. IPO price-nya 6.695. Oke, kita lihat dulu saham beredarnya berapa ya. Saham beredarnya ada 71,92 miliar. Banyak kali saham beredarnya. Berapa rupanya laba perusahaan ini? Kita cek dulu. Secara anual laba bersihnya 2020 ya. 2020 labanya 1,6 triliun, 2021 4,5, 2022 tiba-tiba melonjak drastis jadi 17,1 triliun. 17,1 triliun, ROE 30%, ROA 11%. Jadi karena saham Aman ini, AMMN ini, Aman Mineral ini, baru IPO 7 Juli 2023, Juli, Agustus, baru 1 bulan, Agustus September, udah mau 2 bulan ya. Nah, saham Aman ini sudah tumbuh selama dia dari awal IPO sampai hari ini di tanggal 1 September 2023 saham Aman ini sudah tumbuh 170,66%. Luar biasa ya, tumbuh 170,66%. Nah, kalau kita lihat order booknya, mana tadi order book? Order booknya jadi banyak juga yang mau beli dan mau jual. Secara valuasi tentu sudah sangat mahal ya, tapi belum tercatat karena ini saham baru IPO, jadi sistem masih membaca data dari Aman ini. Nah, pertanyaannya sebetulnya yang membuat saham baru IPO terus tumbuh sekian persen ini eh, tren tentang bisnis pertambangan mineral di akhir-akhir ini. Coba kita perhatikan ya. Kenapa banyak saham-saham yang berkaitan kalau udah dibilang pertambangan mineral langsung tumbuh drastis besar gitu? Karena mungkin situasi ekonomi global saat ini sedang sangat membutuhkan mineral. Kenapa? Karena mencekam. Karena semua mau perang. Mineral mau dibutuhkan untuk apa? Buat bahan dasar pembuat senjata perang. Mungkin itu ya kan? Saya juga ini menduga dan belajar arahnya ke sana karena setiap ada perusahaan IPO tentang mineral, IPO-nya pasti beritanya disebarluaskan dan besar-besaran. Dan pertumbuhannya gila-gilaan gitu. Contohnya misalnya kayak kemarin ada saham ADMR, ada Minerals. Itu pertumbuhannya
sampai jadi saham terbaik di dunia loh, dengan pertumbuhan terbaik di dunia nih. Ada Raw Minerals ini. Padahal di IPO-nya berapa ya kemarin? Januari 2022. Sekarang 3 Januari 2022 kan. IPO price-nya 100. IPO share-nya lambar saham beredarnya 6 miliar. 100 harganya. Sekarang udah 1.300, berarti tumbuh berapa? 1.200, 907% per hari ini. Jadi ini kan 1 Januari, 3 Januari 2022. Ini udah 1 September 2023, artinya sudah 1 tahun lebih ya. Bayangkan tumbuh 907% baru 1 tahun lebih. Jadi saya perhatikan memang kiblat ekonomi dari bisnis-bisnis pertambangan gini lagi ke arah isu tentang mineral gitu. Entah kenapa kalau pertambangan mineral infonya pasti sahamnya diburu dan terbang langsung. Entah ini ada permainan dari orang dalam atau gimana, nggak ngerti juga kita. Tapi memang situasi ekonomi global lagi ke arah sana kan, lagi sangat membutuhkan mineral. Ya, jadi itu mungkin yang membuat sentimen tentang pertambangan mineral itu jadi positif sehingga harga-harga saham dari perusahaan mineral itu terbang dan harganya juga mungkin di pasar global tinggi kan, harga jual tembaga, emas, nikel dan lain-lainnya itulah. Jadi kalau kita mau membaca aman ini secara data keuangan, tentu akses kita terbatas karena kita hanya mempunyai track record laporan keuangan dari perusahaan dari 2020 ya. Kalau kita lihat di sini labanya memang sangat signifikan tumbuhnya. Bayangkan 2020 dia laba bersihnya 1,6 triliun, 2022 117 triliun. Itu naik berapa ratus persen kan? Nah, kalau kita lihat secara balance sheet-nya, secara neracanya, aset lancarnya 2022 29,3 triliun. Aset lancar 71, oke, total aset 101 triliun. Liabilitas 45 triliun. Ekuitas 56 triliun. Saham beredar 66 miliar. Coba kita hitung secara sederhana ya. 56 triliun dibagi 66 miliar. Maka harga wajarnya 848. Ini sesuai pakai data keuangan 2022 ya. 848, harganya sekarang 4.750, kan udah jauh kali di atas harga wajarnya dijual. Cuman masih ada orang beli aja ya. Gimana namanya, trennya ke sana terus spekulatif sahamnya. Jadi orang berharap keuntungan spekulatif itu kuncinya sebetulnya. Kalau retail ya, bacanya dari retail, investor retail. Cuman kalau ngebacanya dari investor yang udah besar, udah perusahaan funding, ya kita nggak ngerti lah arahnya kemana, permainannya kan gitu. Mau main jangka panjang atau mau mancing supaya retail masuk si kawan ini kan gitu kita bacanya. Ya udah, itu aja untuk saham aman yang bisa saya analisis. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf kalau ada salah dari penyampaian analisis saya. Jika kalian punya pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini bisa terus berkembang dan saya terus bisa semangat untuk menganalisis saham. Salam investor logis. Thank you.